cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya ingin berbagi cerita tidak menyenangkan tentang dugaan pemerasan pada mereka yang baru datang dari luar negeri. Sebelum saya mulai, saya harus menyatakan cerita ini tidak saya peroleh dari tangan pertama. Saya memperolehnya dari sebuah WA group. Hanya saja ini bukanlah WA group yang suka menyebar gosip. Para anggotanya bisa dipercaya. Karena itu saya berani men-share ceritanya. Dengan menyampaikan pada publik, saya berharap akan ada respons dari pihak pemegang otoritas. Kalau ini benar, cerita ini sangat memprihatinkan dan harus ada langkah-langkah tegas untuk menghentikannya. Seperti saya katakan, ini terkait dengan kisah mereka yang baru datang dari luar negeri. Saat ini, sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang protokol kesehatan perjalanan internasional, setiap orang yang mendarat di Indonesia tidak bisa langsung menuju tujuannya. Mereka harus menunjukkan surat hasil tes COVID-19, kemudian mereka harus menjalani karantina 5 hari. Dalam proses inilah sejumlah kejanggalan dikabarkan terjadi. Saya mendapat kisah tentang mereka yang terjebak. Salah seorang di antaranya mengaku di negara asalnya sudah swab PCR dan hasilnya negatif. Sampai di Bandara Jakarta harus swab lagi, negatif lagi. Tapi sesudah itu ia tetap harus dikarantina selama 5 hari. Pada hari terakhir di masa karantina, ia diswab lagi. Secara mengejutkan, hasilnya ternyata positif. Karena itulah ia harus dibawa ke sebuah hotel yang sudah ditentukan. Dia misalnya tidak boleh memilih untuk isolasi mandiri saja di rumahnya atau di tempat yang ia pilih sendiri. Semua sudah diatur. Tapi pengisolasian ini sangat berbau amis. Dia dikurung di hotel itu dan tak boleh menerima kiriman apapun, baik makanan atau minuman. Semua disediakan hotel. Ketika ia minta agar bisa melakukan swab dengan biaya sendiri di klinik yang ia percaya untuk memperoleh second opinion, permintaannya ditolak oleh petugas. Alasan penolakannya pun sangat lugas. SOP-nya bilang begitu, kata si petugas. Dia berulang kali minta untuk swab sendiri, selalu ditolak. Akhirnya ia tertahan 10 hari di hotel itu. Menurutnya pula semua tamu isoman di hotel itu bercerita tentang hal yang sama. Semua datang dari luar negeri dengan hasil negatif, tapi ketika di hari terakhir di karantina mereka mengikuti tes swab, tiba-tiba saja hasilnya positif. Semua tidak diizinkan melakukan swab PCR mandiri. Semuanya fit dan tanpa gejala. Dan isolasi di hotel itu tidak gratis. Biaya untuk karantina 5 hari dan lalu isolasi lanjutan 10 hari plus makan minum itu jadinya besar sekali. Itu baru satu cerita. Ada satu cerita lagi tentang satu keluarga, 4 orang yang baru datang dari Sydney, Australia. Mereka pemegang izin permanent residence di sana. Sesaat sebelum terbang ke Indonesia, mereka sudah diswab PCR dan negatif semua. Di Jakarta, mereka masuk karantina dan dites PCR mengikuti prosedur tim dokter Satgas di bandara. Dari berempat, 3 negatif dan 1 positif. Sang ibu meminta agar ada tes ulang PCR pada anaknya itu. Tapi dokter Satgas menolak dengan alasan tidak boleh ada tes PCR tandingan. Si dokter kemudian memaksa anak itu harus isolasi mandiri di sebuah hotel yang sudah ditunjuk. Tarifnya 25 juta rupiah untuk 14 hari dan harus lunas dibayar di buka. Karena terdesak, si ibu bersedia membayar. Tapi pemerasan belum berakhir. Si anak harus diantar pakai ambulans ke hotel dengan sewa sekali antar 1,8 juta rupiah. Setelah tawar-menawar, akhirnya dicapai harga 900 ribu rupiah. Jadilah anak itu dimasukkan ke hotel. Sehari setelah menginap, si keluarga ini berinisiatif melakukan tes PCR lagi terhadap si anak. Ternyata hasilnya negatif. Mereka pun mendatangi dokter tim Satgas yang menyatakan si anak positif COVID. Mereka akhirnya boleh pulang, tapi uang 25 juta rupiah yang sudah dibayarkan tidak boleh diambil kembali. Ini semua namanya pemerasan. Memang seperti saya katakan, saya tidak mendengar langsung dari orang yang mengalami. Tapi kalau ini benar terjadi, kerja kolektif ini harus segera dibongkar. Ini adalah kejahatan serius.
Ada banyak pihak terlibat. Ada dokter, Satgas Covid, bandara, ambulans, dan hotel. Mereka memang nampaknya memusatkan sasaran pada orang-orang yang nampaknya banyak duit. Jadi mereka memilih-milih korban. Orang yang biasa-biasa saja tidak akan dijebak. Dan pemerasan ini terjadi bukan pada 1-2 orang, melainkan pada banyak orang. Tahun lalu kita sebenarnya sudah mendengar kasus seorang perempuan penumpang pesawat yang diperas dokter Satgas Covid di bandara. Si gadis Malang ini ditakut-takuti akan dinyatakan terkena Covid kecuali dia bersedia membayar dalam jumlah tertentu. Ketika itu si gadis bahkan mengalami pelecehan seksual. Karena itulah dia melapor sehingga sang dokter diberhentikan dari tugasnya di bandara. Kini sangat mungkin cerita yang saya kutip tadi juga benar terjadi. Saya sudah berusaha cek fakta di internet dan tidak ada satupun penjelasan yang membantah kasus ini. Mudah-mudahan para pemegang otoritas dapat segera menelusuri kebenaran kisah-kisah ini. Dan kalau sampai benar terjadi, para pelakunya harus diberi sanksi berat yang bisa memberi efek jera bagi siapapun yang berpikir untuk melakukannya di kemudian hari. Para penumpang sendiri harus lebih berani melawan instruksi para petugas yang tidak masuk di akal. Salah satu ancaman yang cukup menakutkan bagi mereka adalah dengan memvideokan dan mengancam akan menyebarkan video tersebut kepada warga internet. Mudah-mudahan kejahatan ini bisa segera dihentikan. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat.